Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, mari selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 6. Namun, sebelum belajar, mari kita awali pelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam pembelajaran 6 ini, kita akan belajar bagaimana menyusun simpulan menjadi sebuah paragraf yang baru. Simpulan dapat disusun berdasarkan gagasan pokok atau informasi penting dalam bacaan. Simpulan disusun dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku merupakan kata-kata yang tertulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simpulan juga dapat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar frase, antar klause, antar kalimat, atau antar paragraf. Sedangkan konjungsi yang sering digunakan adalah kata dan, atau, karena, sebab, kemudian, tetapi, akan tetapi, dan selain itu. Nah anak-anak, sekarang marilah kita belajar membuat simpulan dengan mengerjakan tugas berikut ini. 1. Bacalah teks laporan pengamatan dengan seksama. 2. Tuliskan kalimat utama dan gagasan pokok tiap paragraf pada teks tersebut. Kemudian, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Setelah itu, kalian tulis simpulan berdasarkan gagasan pokok yang telah kamu temukan. Adapun teks laporan pengamatannya adalah tentang sumber energi bagi tubuh. Pada paragraf pertama disebutkan, manusia memerlukan energi untuk beraktivitas setiap hari. Energi tersebut diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Makanan yang dikonsumsi pun harus mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Oleh karena itu, manusia harus memenuhi ketiga sumber energi tersebut agar tubuh selalu sehat. Nah, karena kita tadi disuruh untuk mencari kalimat utamanya, maka untuk menyingkat waktu, kita bisa langsung mencari kalimat utama pada paragraf yang pertama. Di manakah kalimat utamanya? Iya, kalian betul. Kalimat utamanya ada di awal paragraf yang berbunyi, manusia memerlukan energi untuk beraktivitas setiap hari. Nah, agar tidak lupa, maka kita tandai kalimat utamanya. Sekarang kita lanjut pada paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua berbunyi, sumber energi utama bagi tubuh adalah karbohidrat. Semua jenis karbohidrat berasal dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sumber karbohidrat yang menghasilkan energi diantaranya adalah serealia yang berupa padi, gandum, dan jagung, umbi-umbian, serta produk olahan yakni gula, selai, dan sirup. Selain itu, roti, tepung mie, dan bihun termasuk sumber energi yang mengandung karbohidrat. Pada paragraf yang kedua, kalimat utamanya juga berada di awal paragraf, yaitu sumber energi utama bagi tubuh adalah karbohidrat. Kita tandai lagi ya anak-anak. Kita lanjut pada paragraf yang keempat. Selain karbohidrat, protein termasuk sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan, protein sebagai zat terbesar penyusun tubuh setelah air. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan pembentukan antibodi. Protein dapat ditemukan pada daging, ikan, biji-bijian, sayur, dan buah.
Seperti tadi, kita tandai kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ya, betul. Selain karbohidrat, protein termasuk sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, lemak berfungsi sebagai pemelihara tubuh dan pemberi rasa gurih pada makanan. Lemak yang dapat dikonsumsi manusia adalah lemak hewani, yakni mentega, krim, susu, keju, kuning telur, dan lemak pada hewan, serta lemak nabati, yaitu kelapa, kacang tanah, kedelai, jagung, zaitun, dan wijen. Untuk paragraf yang keempat ini, kalimat utamanya juga berada di awal paragraf, yaitu lemak juga berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, setelah kita tandai, maka kita akan mudah untuk mengisi tabel yang sudah kalian buat tadi. Sekarang kita langsung memasukkan kalimat utama yang sudah kalian tandai tadi ke dalam kolom pada tabel yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu kita cari gagasan pokok berdasarkan kalimat utama. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah manusia memerlukan energi untuk beraktivitas setiap hari. Yang artinya gagasan pokok di sini adalah perlunya energi untuk melakukan aktivitas. Kemudian kedua, kalimat utamanya adalah sumber energi utama bagi tubuh adalah karbohidrat. Nah, pada paragraf yang kedua ini gagasan pokoknya adalah tentang karbohidrat sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kemudian paragraf ketiga tadi, selain karbohidrat, protein termasuk sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi gagasan pokok yang ada pada paragraf yang ketiga ini adalah tentang protein sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian pada paragraf yang terakhir, kalimat utamanya, lemak juga berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi gagasan pokoknya adalah lemak sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, setelah kita mengetahui gagasan pokok, maka kita akan bisa membuat simpulan. Simpulan ini berdasarkan gagasan pokok yang kemudian kita buat menjadi bacaan sesuai dengan kalimatmu sendiri. Nah, contohnya adalah ini. Energi diperlukan bagi tubuh untuk melakukan aktivitas. Energi tersebut dapat diperoleh dari 3 zat, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat tersebut sebagai penghasil energi tubuh. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan? Dalam pembelajaran 6 ini, kita juga akan mempelajari sikap sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Faktor geografislah yang menyebabkan kemajemukan atau keragaman masyarakat Indonesia. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh sikap menerima keberagaman masyarakat Indonesia sesuai nilai persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Toleransi.
Toleransi adalah sikap dengan rasa atau menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan baik suku, agama, dan golongan. 2. Simpati. Simpati adalah ikut merasakan perasaan orang lain, baik senang maupun sedih. 3. Cinta damai. Cinta damai adalah sebuah sikap yang mengutamakan perdamaian. Yang keempat adalah cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap mencintai negara dengan bersedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, serta melindungi tanah air dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. 5. Demokrasi. Sikap demokrasi adalah sebuah sikap memenuhi hak asasi manusia setiap individu atau kelompok. 6. Anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi ini berarti tidak memandang perbedaan sebagai jurang pemisah bagi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebuah sikap saling memahami dan tolong-menolong. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan gambar yang tertera. Apakah kegiatan berikut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Apa manfaat melakukan kegiatan tersebut? Tulislah jawabanmu di buku tugasmu ya. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, pantang penyerah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.